dibolehkan nggak? Misalkan kita donor darah atau donor ginjal gitu. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan lebih susah dari pertanyaan DPR ini. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini minul bin wa min ajabi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana madaya wasi'an nabiyyuna
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ana muznimun, ana mukhti'un, ana 'asi, huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa kafi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وصحبه وله إلى يوم الدين والميعاد. أما بعد، اللهم إنا نسألك الفتوح من مقتضى النصوص صحيح الجسد والروح وإلى الأرواح وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ورسلهم وقرائهم، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد الهاشمي رضي الله تعالى عنه، جميع مشايخنا في الدين رحمه الله، شيخنا كي محمد أسلم، شيخنا الشيخ محمد مهاجر الأمثال التالي، شيخنا الفقيه علامة محمد بن عبد الله بن علي محي الدين القرشي، شيخ خالد بن عبد الرحمن المكي، شيخ العارف بن الملك النقشبندي، بأن الله يحفظ منك الرعايا، سجل أمورهم ويبصر إلى صعابيته والتقوى، ويرحم منك أن الله ينفعنا بعلومهم وبأسرارهم وبمددهم ونفعاتهم وبركاتهم وسر بشأنهم الفاتحة. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan ta'lim kita daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Qala qultu wa in zana wa in saraq. Qala wa in zana wa in saraq. Datang kepadaku seorang yang datang min Rabbi, dari utusan Tuhanku, fa akhbarani, maka mengabarkan kepadaku, annahu, bahwasanya, man mata min ummati, siapa orang yang mati atau wafat atau meninggal dari umatku, la yusyriku billahi syai'an, tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Qala, berkata perawi hadis, faqultu, maka aku berkata, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraq, berkata walaupun dia berzina, iya, walaupun dia mencuri. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Sebenarnya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pagi hari ini hadis meringankan beban kaum muslimin
Hadis meringankan beban orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aslinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan ulama-ulama hadis lainnya. Kejadiannya aslinya waktu itu Rasulullah SAW sedang bersama Abu Dhar. Rasulullah keluar malam-malam. Cerita aslinya begini. Rasulullah lagi keluar malam-malam sendiri. Abu Dhar buntutin dari belakang. Nggak ada lampu di kota Madinah. Abu Dhar buntutin dari belakang, dia takut Rasul lagi nggak mau ditemenin orang. Akhirnya Abu Dhar ngambil jarak. Begitu sudah berjalan, Rasulullah merasa kayak ada yang ngikutin. Kata Rasulullah, siapa itu? Tengok ke belakang, saya Abu Dhar ya Rasulullah. Sinilah, kata Rasulullah SAW. Karena takut sama Rasulullah mau diikuti. Nyamperin Abu Dhar ke Rasulullah SAW. Lalu ngobrol, kata Rasulullah SAW di satu obrolannya di jalanan, Rasulullah berkata, wahai Abu Dhar, al-mukthiruna humul muqilluna yawmal qiyamah. Innal mukthirina humul muqilluna yawmal qiyamah. Wahai Abu Dhar, di antara waktu lagi ngobrol tuh yang diobrolin bahwasanya orang yang duitnya banyak di dunia humul muqilluna, mereka itu orang yang sedikit dari kiamat. Maksudnya sedikit dari orang yang duitnya banyak masuk surga. Lalu jalan-jalan lagi, Rasulullah SAW bilang ke Abu Dhar, ente diam-diam di sini. Ada kayak semacam batu gede ngelingkarin. Ente diam-diam di sini. Saya mau pergi dulu bentar, terus saya balik lagi. La tabrah min makanika au kama qala Rasul. Ente jangan keluar dari tempat ini malam-malam gelap. Suruh diem, saya mau sana dulu. Diem, kata Rasulullah pada Abu Dhar. Baik Rasulullah. Abu Dhar keluar, Rasulullah keluar, Abu Dhar diem di lingkaran batu begitu. Dan Rasulullah lama nggak balik-balik, sampai nggak dengar suara. Itu suara orang ngomong. Lama-lama rasanya Abu Dhar pengen, beliau beriwayat menceritakan, rasanya saya pengen nyusul Rasulullah, takut ngapa-ngapa ya. Tapi Abu Dhar ingat omongan Rasulullah, la tabroh, jangan mingsek dari sini. Gak lama Rasulullah balik. Ya Rasulullah, saya mendengar suara-suara tadi. Iya, tapi saya karena ingat omongan Rasulullah, saya gak bergeser dari sini. Lalu Rasulullah berkata, saya barusan habis ngobrol sama Jibril. Jibril datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, ini perkataannya, man mata min ummati, siapa orang yang mati dari umatku, la yusyrik billahi syai'an, dia enggak menyekutukan Allah, dakhalal jannah, dia bakal masuk surga. Tanya Abu Dhar, wa in zina wa in saraq, dia di dunia zina ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, korupsi. Kata Rasulullah, wa in zina wa in saraq, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, masuk surga. Kata Rasulullah. Itu kronologi panjang hadisnya. Kita masuk ke inti hadisnya.
yang tadi katanya innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah, orang yang duitnya banyak, kata Rasulullah dalam hadis asbabul wurudnya, orang yang duitnya banyak itu hari kiamat dikit yang masuk surga. Kita mau masuk surga duluan, mau masuk surga belakangan? Kakak, masuk surga mau duluan belakangan? Duluan lah, ya kan? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yawmin wa huwa 500 am. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang-orang kaya dari kaum muslimin, orang-orang fakir dari kaum muslimin nanti hari kiamat masuk surga duluan 500 tahun sebelum orang kaya. Jadi orang susah udah ngopi di surga, udah nyantai di surga. Jadi orang fakir, orang miskin, orang fakir udah ngopi di surga. 500 tahun setelahnya orang kaya baru nyampe. Kata orang miskin, lah kemana aja? Jadi orang miskin masuk surga duluan sebelum orang kaya 500 tahun. Jadi mau kaya mau miskin? Miskin. Bingung jawabnya. Kok kata miskin? Ribet itu di dunia, ada wujud kan, udah punya gitu, buyang lah, ya kan? Tahun orang miskin udah ngopi di surga, 500 tahun orang kaya baru pernah nyampe. Itu pun yang masuk surga. Dalam hadis yang lain Nabi berkata, ya Allah, bangkitkanlah aku hari kiamat bersama orang-orang miskin. Wah, hadis ini ngomong begitu. Kata Nabi SAW, ittola'tu ala ahli jannah faraitu aqtaraha ahluha al-fuqara. Saya lihat ke surga, lah saya longok, kata Rasulullah, rata-rata penduduk surga orang miskin. Jadi mau kaya mau miskin, orang fakir. Wattola'tu finnari, Nabi kata Nabi Muhammad SAW, saya nongol ngintip ke neraka. Faraitu, maka saya lihat paling banyak penduduk neraka an-nisa, perempuan. Nabi melihat penduduk surga rata-rata orang fakir, orang susah. Nabi ngintip ke neraka rata-rata isinya perempuan. Kenapa ya Rasulullah banyak perempuan? Li'annahunna yakfurnal ashir, karena banyak perempuan yang pada membangkang kepada suaminya. Nauzubillah min. Masih mau kaya? Belum. Saya kasih dalil yang kaya. Siapa orang kaya? Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbul 'abda taqiyyil ghaniyyi al-khafi. Allah suka cinta kepada hambanya yang kaya, yang diem-diem kalau ngamal, yang bertakwa sama Allah. Terus bagaimana Auza'i dengan yang tadi hadis 500 tahun? Itu kalau orang kaya yang gak nyumbang. Kalau orang kaya yang nyumbang, jadinya kayak Sayyidina Utsman, masuk surga duluan, bahkan termasuk orang yang
dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Berapa yang dijamin sama Rasulullah masuk surga? 10. Berapa ya? 10. Disebut dengan al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, ini derajat sahabat yang paling tinggi, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 yang itu. Zubair, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dulu kalau 3 aja lagi. Di antaranya itu yang 7. 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Yang paling tinggi 4. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang khalifah yang 4. Ini orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Dan 10 orang dari ahli mubasysyirin bil jannah yang mendapatkan jaminan surga dari Allah. 8 kaya, 2 orang susah. Yang orang susah mantunya Rasulullah, Sayyidina Ali. Yang orang susah satu lagi Sayyidina Umar. Sisanya orang kaya. Abdurrahman bin Auf masuk di situ juga. Radhiyallahu ta'ala. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang kaya yang dikasih rezeki oleh Allah. Nahnu qasamna bainakum, kami udah bagi-bagi kita Allah Subhanahu wa taala. Mana yang susah, mana yang duitnya banyak. Sayyidina Utsman bin Affan dalam satu peperangan Rasulullah berkata, di satu kali peperangan Rasulullah berkata, siapa yang bisa nyumbang? Ini mau berangkat perang nih. Saya Rasulullah. Berapa butuhnya? Kata Sayyidina Utsman. Lalu Sayyidina Utsman mengucap, saya 1000 onta, sama isi-isinya, sama biaya pulang pergi makanannya. 1000 onta, Pak. Satu onta berapa? Harganya 50 juta. Satu onta harganya 50 juta. 50 kali 1000, 50 juta kali 1000 berapa ya? Hah? 5 miliar atau 50 miliar? 50 juta kali 1000, 50 miliar, belum termasuk makannya. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan sekali nyumbang 50 miliar. Nah, coba itu, ada orang sekarang nyumbang 50 miliar, 20.000, sholat Jumat masih 2.000, nyari yang lecek itu juga. Ya, mungkin yang ngitungin 2.000 goceng. Sayyidina Umar bin Utsman bin Affan 50 miliar sekali volume. Belum termasuk beliau beli sumur air buat orang muslim. Jadi sekali kalau beliau sekali nyumbang 50 miliar, duitnya banyak sedikit? Banyak sedikit? Banyak banget, 50 miliar lebih sekali nyumbang berarti. Dan cuma Sayyidina Utsman yang sahabat yang sampai sekarang wakafnya masih ada di Madinah, itu masih ada gedung Sayyidina Utsman, rekening banknya dibikinin sampai sekarang, rekeningnya bank ada, itu hotel hasilnya masuk ke rekening itu dibuat nyumbang fakir miskin, hasil dari hotel itu dibuang terus sampai sekarang. Orangnya udah kagak ada, 1400 tahun yang lalu meninggal, tapi rekening bank sampai sekarang ada, amalnya masih ada sampai sekarang. Itu karena beliau dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kaya tapi dia masuk surga duluan kalau uangnya dipakai buat sedekah, membantu orang yang nggak mampu. Jadi udah mau kaya udah mau kaya belum? Udahlah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk surga duluan, beliau kaya raya. Sayyidina Utsman masuk surga duluan, kaya raya. Ya itu pilihan hidup. Ada yang dari jalur sulit masuk ke dalam surga, ada dari jalur gampang masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita di jalur gampang, amin. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, masuk surga orang yang enggak menyekutukan Allah. Orang yang enggak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga. Ada yang namanya syirik,
syirik itu menyekutukan Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, wa ya'budu ma'allahi, menyembah selain Allah Tuhan yang lain, itu namanya syirik. Dia punya Tuhan, tapi dia punya menyembah Allah juga, atau dia menyembah Allah tapi dia menyembah yang lain juga, itu namanya apa? Syirik. Ada yang namanya kufur. Kalau kufur ingkar sama Allah sama sekali, itu makna umumnya begitu. Ingkar sama Allah sama sekali, percaya sama Allah atau percaya sama Tuhannya orang Islam, dan itu namanya kufur. Kalau dia belum percaya sama Allah, percaya sama Allah, tapi yang masih rajin juga sih datang ke Gunung Kawi, masih sesajen ke eyang apa begitu, itu namanya musyrik. Jelas? Ya Allah, saya minta apa? Soalnya tuh pelataran aja dah, pelataran begitu. Saya kagak minta lagi ya Allah, udah segitu-gitunya saya minta. Ini yang paling terakhir masuk surga. Jadi masuk ke, jangan minta yang lain ya. Baik Allah, janji Allah. Begitu masuk pintu surga, masya Allah, ini surga rasanya ya, gitu. Kan main. Ya Allah, Allah langsung mengatakan, hambaku, orang yang terakhir masuk surga, saya kasih engkau dengan ini dan 10 kali lipat dari kerajaan dunia. Raja dunia siapa yang paling kaya? Hah? Bill Gates raja. Salman, misalnya Salman ya. Ini kan lagi ngumpul tuh di Bali, raja-raja. Ini raja yang paling kaya, saya punya apa aja ada. Rumahnya di mana aja jenebah ada. Bininya di mana aja jenebah. Udah ini mah. Itu di mana orang raja yang kalau ngopi dari dapur dibawa ke ruang tamu udah adem. Saking luasnya tanahnya, ngopi di mana bikinnya. Itu sampai luasnya tanah raja. Orang yang paling rendah nikmatnya di surga, yang paling rendah nikmatnya di surga Allah, itu 10 kali lipat daripada kekayaan raja dunia. Salman gak ada apa-apanya, 10 kali lipat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang tadi pas dikasih sama Allah masuk pintu surga, sampai masuk ke pelataran surga, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, yang saya kasih 10 kenikmatan raja. Ya Allah, emang bener nih, jangan menghina saya lah. Enggak lah. Atas tahzi'u bi wa anta rabbi. Apakah engkau menghina saya ya Allah, sedangkan kau adalah Tuhan saya? Enggak ada kasih itu. Itu orang yang paling rendah nikmat. Maka ini kan calon raja-raja di surga, insya Allah. Insya Allah jangan lupa itu, kalau boleh kita masukin perang. Ini insya Allah itu kita anggap ringan ya. Insya Allah itu penting. Kita kalau ngomong, lu mau datang ke sana, insya Allah dah. Artinya apa tuh? Artinya nggak datang itu. Ya, insya Allah kalau Allah kehendaki. Ini saya satu kasus kisah dalam hadis riwayat dalam hadis Sahih. Nabi Sulaiman dengan kalimat insya Allah. Jadi kalau kita ngeliatin apa-apa, kita ngomong insya Allah, itu bukan berarti batal. Lu mau datang ke Solo, insya Allah. Mau ngaji gak? Sabtu? Ya insya Allah. Berarti udah tuh. Kalau kita kan begitu ya. Padahal insya Allah itu juga Allah kehendaki kita mengaitkan kerjaan kita dengan kekuatan Allah. Nabi Sulaiman satu ketika diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, satu ketika Nabi Sulaiman berkata begini. Nabi Sulaiman kaya, raja, kekuatannya gede. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, la atufanna laila ala sab'ina min imraati. Malam ini saya bakal setubuhin, datengin 70 semua bini saya. 70 banyak kan? Semalaman datengin 70 bini. Kata riwayat yang lain 99. Kata riwayat yang lain, malam ini saya akan setubuhi 100 bini saya. Lihat coba itu. Itu satu aja lebih kuliah. Itu jadi bantu sama jamu habis.
daripada istri perempuan saya. Karena dulu boleh 100 perempuan saya, dan setiap yang keluar daripada janin saya akan jadikan farisun fisabilillah, seorang panglima perang, seorang yang jago berperang, dan semuanya mujahid fisabilillah. 100 bini keluar beranak, semuanya saya jadiin mujahid. Oh, 100 bang, bingung saya semalaman. Lalu Allah takdirkan dari 100 itu nggak ada satupun yang bunting, nggak ada satupun yang bunting. Satu kali ada, nggak ada satu pun nggak ada yang jadi anak. Setelah Nabi Sulaiman datangin semua istrinya, nggak ada satupun yang menjadi anak. Niatnya Nabi Sulaiman mulia, pengen dia mujahid fisabilillah, semuanya jadi mujahid fisabilillah. 100 anaknya, satu pun nggak ada yang keluar, satu pun nggak ada yang jadi janin. Lalu Rasulullah SAW berkata di ujung ceritanya, di ujung hadisnya, Rasul berkata, kalau aja Nabi Sulaiman ngomong waktu itu insya Allah, jadi itu 100 semua. Ngomong apa? Insya Allah. Maka insya Allah bikin jadi. Wabil khusus yang bininya lagi hamil, kalau ditanya, ini udah beranak, lagi bunting, insya ente masih jomblo, ditanya kapan nikah, insya, berarti gelap tuh, masih belum ada tanggal. Ente ini mau ngaji besok, insya, tapi insya Allah yang beneran deh, bukan insya Allah nggak jadi. Lu mau kondangan ya, kalau insya Allah orang kita itu 50% atau jadi alasan buat kagak datang, buat kagak ngaji. Ya insya Allah dah, lihat ntar, lihat apalagi kita main lihat ntar, mungkin tambah lagi tuh kagak datang. Jadi insya Allah Nabi Sulaiman, kata Rasulullah, kalau Nabi Sulaiman bilang insya Allah, itu jadi semua anak 100 jihad fisabilillah. Maka kalau kita mau ngerjain apa-apapun, kita jawabnya insya. Wala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Udah tidur ya? Iya. Kemudian ada satu hadis lagi, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itu ta'limnya akan datang. Intinya kita jaga amal ibadah kita supaya mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia itu akan masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena amalnya. Masuk surga karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, baru saja kita simak penjelasan daripada guru kita yang sangat menarik, apalagi membahas surga dan neraka dan lain sebagainya. Seperti biasa Bapak Ibu yang memiliki sebuah pertanyaan didahulukan yang terkait materi, dipersilahkan. Untuk sesi pertama kita buka 3 orang penanya, boleh dari kaum laki-laki, boleh dari kaum ibu-ibu. Siapa yang bertanya? Oh, ada Pak. Ada dari kaum laki-laki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya, Yai, kita kan kadang-kadang berpikiran mau akhir hayat kita husnul khotimah. Nah, sedangkan husnul khotimah, sul khotimah itu kan sudah orang bayi lahir ditentukan pasti nanti kamu harus begini, akhir hayat begini. Berarti kan Allah sudah menentukan orang ini bahkan matinya nanti akhir hayat sul khotimah atau husnul khotimah. Satu, supaya kita mendapatkan husnul khotimah dengan caranya, karena kita sudah ketentuan Allah sul khotimah, husnul khotimah Allah menentukan pada saat kita lahir kan. Satu. Kedua kalinya tadi khair, apa mayat ini mati meninggal dengan baik atau tidak? Boleh nggak kita menyatakan orang itu ahli maksiat,
kita sebut khair gitu. Karena tujuan kita ada kan baiknya karena maksiatnya berhenti gitu. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaannya. Nanti kita tunggu jawaban dari guru kita. Yang selanjutnya pertanyaan dari kaum ibu-ibu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, saya bertanya, ada seorang istri ditinggal suaminya lebih dari 5 tahun setelah tidak tampak apakah apapun. Setelah itu dia melaksanakan pernikahan kedua. Pertanyaan saya, pernikahan yang keduanya sah atau tidak, dan pernikahan yang pertamanya jatuh talak atau tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makin seru makin kemarin pertanyaan. Masih ada satu kota lagi nih, buat laki atau perempuan, silakan. Yang mana yang duluan? Oh, ada laki-laki. Ini pertanyaan terakhir di sesi pertama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, mohon maaf ini di luar tema. Kita tuh kalau sedekah atau beramal pada diri kita di dalam Islam itu dibolehkan kan? Misalkan kita donor darah atau donor ginjal gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Guru, itulah 3 pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh jemaah kita. Silakan dengan segala hormat kita silakan. Ini pertanyaan lebih susah dari pertanyaan TPRI ini. Yang pertama tadi masalah pertanyaan bagaimana kalau misalnya memang sudah diketahui itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertanyaan sama pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang takdir, lalu Rasulullah SAW menjawab, dan saya menjawab dengan apa yang dijawab oleh Rasulullah. Qul kullu muyassarun lima khuliqa lahu. I'malu kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Kerjain apa yang kita bisa kerjain, dan Allah akan memudahkan yang kita ditakdirkan ke situ, ke arah mudah. Kalau kita menahan jarak, insya Allah dimudahkan, digampangkan untuk melakukan ibadah. Yang penting perintah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita amal. Yang kedua tadi masalah gimana kalau misalnya dia ahli maksiat, dia ahli maksiat, dia di tasbihnya di apa namanya, sholat jenazah, asyhadu, kata Ustaz, asyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Mau kata khair, kita tahu mau kebaran kita, kita kata agak khair, kesian dia, begitu ya. Ada 2 jalan keluar. Jalan keluar yang pertama, nggak ada orang yang khair 100%, Bang. Emang ada orang yang khair 100%? Kagak ada. Semua itu kita bagaikan bulan, memiliki sisi gelap. Yang gak punya sisi gelap yang matahari cuma Rasulullah. Semua kita punya maksiat, semua punya kita salah. Dalam syair yang tadi saya baca di awal pengajian, seorang ulama bikin syair, ana mudnifun, ana mukhtiun, ana asi, huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa kafi. Gitu. Artinya apa? Semua kita ini punya kesalahan. Ketika orang mengatakan khair itu bukan berarti gak punya salah. Ya minimal kita saksikan dia ada amal baiknya. Kenapa sih kita jadi sapaan orang susah aman? Maka besok kalau ada yang kira-kira kita lihat dia pernah ke masjid, ngaji, insya Allah kita jawab min ahlil khair. Insya yang lupa insya Allah itu insya. Nah terus yang kedua, Pertanyaan yang ketiga dari kaum ibu. ya. Nah, ada suami yang meninggal. Bukan, sebelum itu ada lagi. Oh itu ya? Itu aja tuh. Ya. Suaminya hilang. Mana hilang lagi? Bang Toyib kali. Kata saya di sini seperti dalam Rawdatul Talibin, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala pernah berkata, qala al-ghaib an zawjatihi in lam yanqati khabaruhu fa nikahuhu mustamirrun. Maka bahwasanya orang yang gaib dari istrinya, kalau tidak terputus kabarnya, maka nikahnya masih nyambung, masih WA-an, cuma kalau pulang-pulang itu masih
ya. Wa yunfiq 'alaiha al-hakimu min malihi, yang wajib bertanggung jawab menginfakkan itu hakim. Pemerintah menginfakkan kepada perempuan itu. In kana fi baladi zaujati malun fa in lam yakun kataba ila haqqi baladihi bi haqqihi wa yanqata khabaruhu wa lam yuqaf ala alihi hatta yutawahhamu mautuhu fa qawlani al-jadil annahu la yajuzu laka an tankiha ghairahu hatta yatahaqqaq mautuhu aw talaquhu thumma ta'tadu wal qadimu annaha tatrabbas 4 sinin thumma ta'tad 'iddatal wafa thumma tunkihu wa mimma taju bi al-jadid anna waladihi la ta'tiqu wa la yuqasamahu kalam. Kalau tuh laki hilang, maka perempuan itu tidak boleh nikah sebelum dipastikan lakinya mati. Oh, udah ketemu dia mati. Ada ulama yang ngatain tunggu dulu selama beberapa tahun. Maka pada hakikatnya ketika ada larangan, dia adalah suami secara hakikat. Suami dia yang lebih bini daripada suaminya pertama. Maka jangan main langsung nikah aja. Ngebut amat sih. Tak dulu, tungguin dulu. Kelamaan. Sampai bunuh kali. Nah, pernah dikatakan dalam riwayat Imam Malik rahimahullah taala, wa fil qadimi tatarabbasu 4 sinin thumma tahtadu li wafati wa tunka. Seharusnya perempuan ini diam dulu selama 4 tahun, lalu iddahnya iddah wafat, iddah meninggal, karena dianggap lakinya udah meninggal baru boleh nikah. Jangan main laki hilang main nikah aja. Mungkin dia lagi ngumpet di Sukabumi, di rumah janda kali di sana. Jangan langsung kita langsung kawin lagi. Tunggu dulu, sabar dulu, dicek dulu, dan dia harus tadi kata kalau pendapat yang qadir 4 tahun diam, habis itu iddah wafat, habis itu baru boleh nikah. Gitu. Nah, ada yang terakhir. Donor organ. Dari ulama Maghrib menulis masalah donor organ. Donor organ ini pernah saya ditanya sama almarhum, orang udah nggak ada apa-apa, saya kasih tahu. Almarhum Ustadz Haji Jailani Pulau. Kenapa almarhum? Suka ampunin dosanya, masukkan ke dalam surga Allah. Ini almarhum Ustadz Haji Jailani sebelum beliau masalahnya di ginjal. Sebelum beliau mau cangkok ginjal, dari ginjal orang dimasukin ke situ, dia datang ke rumah saya, dibopong sama mantunya 2, udah gak kuat jalan. Saya bilang begini, Bang Haji, saya aja yang ke rumah, telepon aja saya datang, kagak usah kemarin, ini kan capek begini, gak apa-apa, saya juga sekalian mau diomongin. Setelah ngomongin masalah pribadi, dia ngomongin masalah mindahin ginjal. Gimana tak hukumnya, dia bilang. Saya bilang, Haji, masalah mindahin ginjal itu ulama membolehkan. 1, selama dengan syarat. 1, jangan ginjal orang non muslim, dalam tanda kutip orang kafir, memasukkan. Ulama ada yang mensyaratkan begitu. Yang kedua, dokternya harus ahli, yang benar-benar orang udah berapa kali sama dia, ini menaskan percobaan, orang pada sembuh. Yang ketiga, kita yakin bahwasanya ada keyakinan ini ada harapan benar-benar sembuh sekian persen. Jangan sampai kita tahu itu sebagai sebagian syarat yang disyaratkan oleh ulama. Donor anggota badan boleh. Hukumnya apa? Boleh, itu ulama mutakhirin. Akhirnya beliau memutuskan cari-cari ginjal, dan katanya ginjal nggak bisa kalau
orang lainnya, harus orang yang dekat-dekat sama kita. Udin Gedut sehat sampai sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudara, teman-teman kita pada dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang Alhamdulillah, itulah 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh guru kita sudah dengan sangat jelas. Mungkin cukup pada kesempatan kali ini hanya bisa kita laksanakan 1 sesi pertanyaan. Demikian kajian kita pada bulan kali ini. Semoga apa-apa yang telah kita dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri dengan doa, mohon dengan keikhlasan untuk para jamaah sekalian untuk menghadiahkan Fatihah bagi seluruh donatur dan juga pekerja yang sudah berkontribusi dalam kegiatan acara ngaji bulanan ini. Semoga apa yang sudah disedekahkan menjadi amal jariah dan juga akan menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli shalihat wa ala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitilka niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjiya biha min jamil a'mal وتطهرنا بها من أمر السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا الخيرات من الخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قوي الحاجات ويا قوي الحاجات ويا كافي النعمة ويا مستجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا Wassalamualaikum